Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semua buat kita. Jumpa kembali bersama saya Agus Ladisawang. Pada pertemuan kita malam ini, saya Agus Ladisawang akan membongkar trik sulap yang sering dipergunakan oleh para dukun palsu. Indonesia pasarnya sangat bagus sekali. Mengenang almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ pernah menceritakan di dalam dakwahnya, pasar Indonesia itu sangat bagus, apa saja yang kita jual pasti akan laku. Jadi dalam pertemuan kita malam ini, saya Agus Ladisawang akan membongkar semua trik-trik sulap yang sering dipergunakan oleh para dukun palsu yang ada di negara kita, Republik Indonesia. Jadi sangat banyak sekali sekarang trik-trik sulap yang dipergunakan oleh para dukun palsu yang berkedok agama, yang berkedok ayat-ayat Al-Quran, yang berkedok Islami. Pada umumnya kita lihat para dukun-dukun palsu mempergunakan jubah, mempergunakan ayat-ayat Allah, mempergunakan ayat-ayat Al-Quran hanya untuk mencari uang kepada si korban. Oke. Salah satunya saya malam ini mau membongkarkan trik sulap yang sering dipergunakan oleh para dukun-dukun kecebong yang ada di negara kita, Republik Indonesia. Jadi salah satunya pada malam ini yang mau saya bongkarkan adalah trik sulap yang sering dipergunakan oleh para magician, ilmu kebal. Jadi sekali lagi coba telaah balik bahasa saya, ilmu kebal ini bukan tidak ada ilmu kebal, bahkan di dalam ayat-ayat Allah, di dalam ayat-ayat Al-Quran itu memang ada ilmu kebal, tetapi bukan seperti cara yang dipergunakan oleh para dukun-dukun palsu yang ada di negara kita, Republik Indonesia pada saat ini. Pasar kita sangat bagus sekali. Apa saja yang kita jual pasti akan laku. Apa saja yang akan kita lakukan pasti ada pendukungnya. Oke. Jadi Agus Ladisawang apa tujuannya untuk membongkarkan trik-trik sulap yang sering dipergunakan oleh para dukun palsu? Saya hanya ingin mencerdaskan anak bangsa, jadi jangan mau ditipu oleh para dukun-dukun kecebong yang pada saat ini sedang ngetren sekali, hanya mempergunakan jubah, hanya mempergunakan ayat-ayat Allah, sehingga dia sangat mudah mencari uang kepada si korban dengan cara menjual benda-benda jimat. Oke. Jadi sekarang yang mau kita praktekkan tentang ilmu kebal. Sering sekali pada saat ini para sudukun menawarkan kepada korbannya benda untuk kebal. Jadi benda-benda tersebut sebenarnya ada dijual di toko-toko perlengkapan dukun. Hanya dengan modal Rp10.000 bisa dijual kepada korban sampai dengan modal jutaan rupiah, bahkan bisa dijual dengan harga puluhan juta rupiah ilmu kebal itu tadi. Oke. Saya sekarang ada kunting, dan kunting ini tidak ada kita rekayasakan. Kunting ini sangat tajam, pemirsa bisa lihat kunting ini sangat tajam, jadi tidak ada settingan. Jadi netizen pernah tanya kepada saya melalui chat WA, Agus Ladisawang, kenapa video Anda tidak pernah Anda uploadkan ke channel YouTube Anda? Oke, ketika saya uploadkan ke channel YouTube, para netizen pasti mengatakan itu hanya video editing. Jadi sekarang kita live streaming di YouTube, tidak ada yang kita rekayasakan dan tidak ada yang kita edit. Itu satu. Yang kedua, alasannya kenapa tidak ada kita uploadkan ke YouTube, kita mengingat YouTube ini ada peraturan, ketika kita potong tangan itu bisa menjadi no monetisasi, bisa jadi itu konten kekerasan, jadi tidak lulus di monetisasi di YouTube. Jadi kita live streaming di channel FB. Oke. Saya ada pegang kunting ini sangat tajam. Oke, bisa dilihat, pemirsa bisa dilihat. Oke. Ini saya ada kabel listrik, wire listrik, dan wire ini keras. Sekarang saya coba potong. Ya, oke. Perhatikan, ini kita potong. Oke. Jadi tidak ada yang kita rekayasakan ya.
Tidak ada yang kita rekayasakan, gunting ini memang tajam. Oke. Nanti warganet mengatakan ini hanya gunting aluminium, gunting yang tidak tajam, bukan. Oke, sangat tajam sekali. Oke. Jadi sekarang mungkin itu tadi kertas sudah disetting, makanya waktu dipotong sama Agus Ladisawang sangat mudah sekali. Jadi sekarang saya coba di rambut saya, pemirsa saya, coba perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini rambut ya. Ini rambut ya, putus ya. Jadi tidak ada yang kita rekayasakan, oke? Oke. Jadi trik sulap ini yang sering dipergunakan oleh para dukun palsu, para dukun-dukun kecebong yang ada di negara kita, Republik Indonesia, sekarang sedang ngetren sekali. Jadi masyarakat kita Indonesia ketika sudah memakai jubah, ketika sudah mempergunakan ayat-ayat Allah, jadi masyarakat berbondong-bondong untuk mendukungnya. Itulah yang saya bilang itu tadi, dukun palsu berkedok kiai. Jadi di zaman sekarang tidak bisa kita bedakan lagi mana yang dukun, mana yang kiai, sudah sama. Jadi ketika dia pakai jubah, ketika dia pergunakan ayat-ayat Allah, itu sangat mudah sekali dipercaya oleh para pengikutnya. Oke. Sekarang saya praktek, langsung aja kita praktekkan tentang ilmu kebal ya. Gunting yang kita pegang ini sangat tajam sekali dan akan kita praktekkan, tidak ada rekayasa. Oke. Ini tangan ya. Jadi di tangan saya ini tidak ada yang saya oles, tidak ada saya pakai apapun. Nanti netizen mengatakan, oh tangan Agus Ladisawang itu tadi sudah ditaruh obat. Tidak ada, oke? Tidak ada apapun di tangan. Jadi sekarang kita praktekkan. Perhatikan baik-baik. Trik ini bisa Anda melakukan siapa aja dan di mana saja. Oke? Trik ini tidak ada yang kita sembunyikan, tidak ada yang kita rahasiakan. Oke. Ini saya hitung dari 3 sampai dengan 1. Nanti tangan ini akan saya potong ya. Akan saya potong dengan gunting ini yang sangat tajam itu tadi. 3, 2, 1. Oke? Anda bisa lihat. Oke, tidak ada ya. Tidak ada luka. Tidak ada luka sedikit pun. Langsung kita praktek di depan para penonton. Tidak ada editing sama sekali. Langsung kita praktek. Ini bisa Anda perhatikan lagi dengan lebih baik-baik. Bisa Anda perhatikan lagi dengan lebih detail. Sangat tajam. Dan ini wire ya. Wire ini keras. Jadi sekarang boleh diperhatikan baik-baik. Dengan gunting besi ini saya akan potong tangan saya lagi. Ini udah habis tenaga saya ya. Apakah ini karena jimat tadi? Saya belum bisa jawab. Apakah ini karena jimat itu tadi? Bukan. Sekali lagi boleh Anda perhatikan. Boleh Anda perhatikan dengan sangat detail, ya.
Tidak ada ya. Oke, siap. Oke. Jadi ada netizen yang mengatakan ilmu hitam, ada ilmu putih. Saya Gus Ladi Sawang mempergunakan ilmu kuning. Ilmu kuning ini hanya trik. Oke. Ini trik sulap. Jadi ketika para magician, para posunglap mempergunakan trik ini, saya akan memberikan sampel. Tidak ada sahujat karena magician ataupun sunglap itu hanya sebagai penghibur. Dia tidak mencari uang, tidak merugikan orang, hanya dia menghiburkan orang. Jadi yang sangat kita sangkan sekarang, trik sulap sekarang dipergunakan oleh para dukun-dukun palsu untuk mencari uang dengan berkedok agama, dengan memakaikan surban. Jadi mereka sangat mudah menjual jimat-jimatnya kepada target korban itu tadi. Padahal jimat-jimat itu tadi ada dijual di toko-toko perlengkapan dukun. Hanya dengan modal Rp10.000 itu bisa dijual kepada targetnya dengan harga puluhan juta rupiah. Mungkin anak-anak muda yang ingin kebal itu udah pasti ya. Jadi rahasianya boleh Anda perhatikan baik-baik. Boleh Anda perhatikan baik-baik rahasianya. Apa yang saya lakukan itu tadi itu bukan ilmu dan bukan jimat itu tadi, akan tetapi ini rahasianya ya. Nah, jadi semua para dukun ketika mempraktekkan kepada pasiennya mempergunakan kunting ya. Saya belum pernah lihat para dukun palsu itu tadi mempraktekkan kepada targetnya mempergunakan parang. Saya tidak melihat itu. Mempergunakan pisau, saya tidak melihat itu. Yang saya lihat sering mempergunakan kunting ya. Kunting ini ketika tajam dengan tajam itu tidak kena, itu sampai kapanpun Anda tidak akan terluka. Jadi bukan gara-gara jimat itu tadi. Ketika ujung kunting dengan ujung kunting itu tidak kena, jadi Anda tidak akan terluka. Jadi Anda mau potong lidah Anda, mau potong tangan Anda, itu tidak akan ada efeknya sama sekali. Nah, jadi rahasianya kunting ini sangat tajam sekali, tapi kenapa saya potong tangan saya tidak terluka, tidak mengeluarkan darah? Ketika tajam dengan tajam itu tidak kena, itu tidak akan putus. Jadi saya Agus Ladi Sawang meminta maaf kepada semua dukun-dukun yang ada di negara Republik Indonesia ini. Saya minta maaf kepada supranatural Indonesia yang sering mempergunakan trik sulap ini buat Anda mencari uang. Jadi kepada masyarakat berhati-hatilah dengan sampai Anda tertipu. Apabila Anda yang sudah tertipu, silakan Anda laporkan kepada polisi. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, terus ikuti live kami besok malam jam 8. Nanti akan saya bongkar bagaimana caranya memakan beling, bagaimana cara menggandakan uang yang sering dipergunakan oleh para dukun-dukun palsu itu tadi. Bagaimana cara menggandakan uang, bagaimana ada paku di dalam buah kelapa. Ketika dibuka kelapa itu sudah ada darah di dalam, sudah ada paku di dalam. Besok malam akan kita bongkar. Saya Gus Ladi Sawang akan membongkarkan semua trik-trik dukun yang selama ini untuk menipu masyarakat. Jadi besok malam jam 8 kita live streaming lagi, akan saya bongkarkan bagaimana cara memakan beling, ataupun bagaimana cara ada paku di dalam tubuh pasien nanti bisa diambil dengan mulut digigit. Jadi semua akan kita bongkarkan trik dukun yang ada di Indonesia. Jadi mohon maaf sekali kepada Persatuan Supranatural Indonesia. Saya minta maaf kepada seluruh dukun-dukun yang ada di Indonesia. Saya terpaksa akan membongkarkan trik-trik yang sering Anda pergunakan. Apa keuntungan Anda, Gus Ladi Sawang, dengan membongkarkan trik-trik kami? Tidak ada keuntungan bagi saya. Saya hanya ingin mencerdaskan anak bangsa selama ini yang sering sekali kena tipu para dukun-dukun cabul. Oke. Jadi besok malam ikuti live streaming kami, akan kita bongkarkan semua trik-trik dukun yang ada di Indonesia. Saya Agus Ladi Sawang, selamat malam.